Pertanyaannya, kalau mau puasa kan basic fundamentalnya adalah iman. Iya. Iman itu satu akar kata dengan aman. Iman dengan aman. Yes. Maka orang yang beriman itu adalah orang yang jiwanya aman dan tenang. Ih, balik lagi ke ayat yang wahai jiwa yang tenang. Iya, ayat Tuhan nafsul mutmainah. Iya ya. Jiwa yang tenang. Iya. Maka kalau kamu beriman, jiwamu tenang, ciri orang yang beriman adalah pasti mengamankan orang lain. Wow. Ih, boleh tepuk tangan. Hai orang-orang yang beriman. Keren teacher kayak gini nih. Ya. Berarti ini lagi ngomongin apa coba? Wahai jiwa yang tenang. Berarti konteks wahai panggilan bukan? Iya. Artinya apa, Mbak? Puasa hanya untuk orang-orang yang terpanggil jiwanya. Ngebuat semuanya. Karena rata-rata kalau mau disurvei, yang puasa bukan terpanggil, harus kok. Betul nggak? Karena kalau terpanggil, itu datangnya dari dalam. Saya perlu puasa. Saya perlu untuk melakukan ini. Dan keperluan itu bukan karena didorong oleh harus, didorong oleh ketakutan, didorong oleh A, B, C, tapi muncul dari kesadaran bahwa I yang beriman, berarti kan ini ngomonginnya dalam konteks apa? Value. Pertanyaan, kalau value kan bukan terletak pada fisik dong, tapi pada pengendali fisiknya. Karena omongan saya, perilaku tangan saya bukan disebabkan atau bukan ditentukan sama tangan sama mulut saya, tapi program di dalamnya. Setuju. Betul nggak? Setuju. Nah makanya mudah-mudahan bulan Ramadan ini tidak jadi bulan pesta kuliner yang berbalut religiusitas aja gitu. Wow. Sahur on the road. Sahur gitu on the road lah, bukber lah, ini kan cuma Iya, pesta iya. kuliner doang kan Iya, sebenarnya, bener nggak? Oke. Iya, Oke, cuman realitasnya apa Kang Abu nih di bulan Ramadan? Apa selain merubah habit, lebih kepada apa? Nah, kita satu dulu itu ya, siap. supaya nanti nyambung gitu. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan adalah, terus goalsnya apa sih gitu? Nah, iya. Bener nggak? Karena di situ yang dipanggil adalah hai orang beriman, diwajibkan atas kamu puasa. Maka setelah Ramadan, gini, berpuasa itu perjalanan bukan, Mbak? Iya dong. Journey. Kalau perjalanan itu mau menuju sesuatu nggak? Iya. Setuju? Ya, setuju. Sekarang pertanyaan saya, kenapa Ramadan itu perjalanan mau menuju, tapi endingnya disuruh kembali ke fitrah? Bukan menuju fitrah. Oh iya bener ya. Kembali ke fitrah. Jadi perjalanan ini menuju atau kembali? Kembali. Tadi menuju, sekarang kembali gimana? Kembali. Ketegeran. Bener nggak? Iya. Nah, ini kan hal-hal simpel kayak gini aja. Iya, Kang, ya Allah. Nggak dipikirin gitu. Jadi fix orang sekarang puasa tuh cuma ikut-ikutan. Ya udah, yang lain puasa ikut puasa. Ini karena bulan Ramadan puasa. Semuanya based on dogma, doktrin, kebiasaan. Ya udah gitu. Benar nggak? Benar. Padahal panggilannya kepada hai orang-orang yang beriman. Nah, sekarang kita kupas dulu satu nih. Iya. Seneng banget nih dengerinnya. Oke, sekarang pertanyaannya gini. Kalau ngomongin value, udah jelas bukan kualitas konteks yang namanya jasad. Of course. Ya. Kualitas itu kan. Karena kualitas itu datang dari softwarenya. Yes. Which is namanya jiwa. Yes. Ya. Yes. Makanya yang lucu, di Al-Baqarah 183 disebut ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Tapi waktu niat puasa, nggak ada kata siam. Nawa itu saum. Kenapa tuh, Kang? Ya. Banyak kenapanya nggak? Iya, udah berapa kali Ramadan dalam hidup? Ya, udah 40 tahun. Terus 40 tahun ngapain aja? Kok pengen ketawa. Ya, benar nggak? Iya bener sih. Iya, nah itu konsekuensi ketika orang ngerjain tuh nggak ngerti, udah pokoknya gitu aja. Karena dogma dan doktrin. Karena dogma dan doktrin gitu. Iya bener, kan orang tua nyuruhnya nawa itu, belum lagi terawih kan ya, nawa itu ditoa kan gitu kan. Iya, pakai toa lagi. Iya. Kayak Tuhan tuh jauh gitu ya. Kayak Tuhan tuh jauh. Kan, kenapa sih Kang? Gue pengen ketawa kenceng. Ya, lanjut dulu kan nih? Lanjut ya, banget. pelan-pelan ya. Oke, berarti poin ya ayyuhalladzina amanu itu panggilannya tuh bukan panggilan kepada tubuh fisik dong. Iya, si soul itu tadi. Soul itu tadi. Iya.
Makanya sorry tuh saya tidak makan dan tidak minum itu bagian kecil banget dari puasa gitu. Iya, bener juga ya. Cuma Jadi kalau makan sekarang ngomong alhamdulillah tamat puasa, kenapa saya sahurnya oke, puasanya oke, bukannya oke. Cuman urusan nggak makan nggak minum gitu. Ya Iya, bagus aja sih. iya bagus Makanya bagus. Nabi Muhammad tuh kan bilang, umatku tuh banyak yang puasa, cuman mereka cuma dapat haus dan lapar. Iya, Berarti kan nggak iya masuk ke bener. esensi dong. Iya benar-benar benar. Betul nggak? Mm-mm. Nah, sekarang kita renungin lagi nih. Kan lagi ngomongin Ramadan nih ya. Iya, pas banget Ini kita bisa momennya panjang nih kayak, ngomongin ini ya nih. Allah Kang, bener ya Kang. Kayaknya kita bakal sering ketemu deh Kang. Amin. Ya, oke. Ulangi lagi ya. Kan pengulangan tuh penting. Karena yang diulang-ulang aja nggak ngerti, Mm-mm. apalagi yang nggak diulang gitu. Iya bener, Nah, makanya ulang aja. pengulangan itu penting. Nah, gini. Kita buat kalimat ini menjadi sesuatu yang bisa dipahami secara esensial. Ya. Kenapa sih yang dipanggil itu beriman? Iman itu terletak pada jiwa. Yes. Pertanyaannya kalau mau puasa kan basic fundamentalnya adalah iman. Iya. Iman itu satu akar kata dengan aman. Iman dengan aman. Yes. Maka orang yang beriman itu adalah orang yang jiwanya aman dan tenang. Ih, balik lagi ke ayat yang wahai jiwa yang tenang. Iya, ayat Tuhan nafsul mutmainah. Iya ya. Jiwa yang tenang. Iya. Maka kalau kamu beriman, jiwamu tenang, ciri orang yang beriman adalah pasti mengamankan orang lain. Wow. Ih, boleh tepuk tangan gak sih guys? Jadi kalau sekarang ngaku-ngaku beriman, tapi kemana-mana Tepuk koar-koar. tangan gak sih guys? Keren banget. Keren banget. Allah maha keren Kang. Iya, maha asik. Maha asik, Iya. benar. Jadi kalau misalnya sekarang jiwanya nggak aman, mungkin nggak mengamankan orang lain? Nggak mungkin. Jadi lucu banget gitu orang puasa, justru malah pengen dihormati gitu. Aneh nggak? Emang ada Kang? Lah, warung disuruh tutup tuh gimana sih gitu? Gue pengen ketawa kenceng lagi nih Kang. Ya. Warung disuruh tutup. Dengan bangganya, saya tuh tamat puasa, kenapa? Karena nggak ada warung yang buka. Ya hebatnya apa dong? Ya bener nggak? Ya Allah, jagalah ini. Justru kehebatan orang berpuasa adalah ketika dia puasa dan orang lain semuanya Semua makan. makan. Betul nggak? Betul. Nah makanya kenapa sih 30 hari ini tuh menjadi momentum yang keren? Iya. Karena kita latihan bareng gitu. Oke. Ya, ulang lagi. Hai orang-orang yang beriman. Keren teacher kayak gini nih. Ya. Berarti ini lagi ngomongin apa coba? Wahai jiwa Iya. yang tenang. Berarti konteks wahai panggilan bukan? Iya. Artinya apa Mbak? Puasa hanya untuk orang-orang yang terpanggil jiwanya. Ngebuat semuanya. Karena rata-rata kalau mau disurvei, yang puasa bukan terpanggil, harus kok. Betul nggak? Karena kalau terpanggil, itu datangnya dari dalam. Saya perlu puasa. Saya perlu untuk melakukan ini. Dan keperluan itu bukan karena didorong oleh harus, didorong oleh ketakutan, didorong oleh A, B, C, tapi muncul dari kesadaran bahwa I need. Bahwa saya adalah perlu. Coba dari awalnya aja udah sadis gitu. Iya ya. Luar biasa ya kalau bicara soal ini ya Kang ya. Iya. Makanya orang yang ikhlas menjalankan adalah orang yang datang dari panggilan jiwanya untuk melakukan. Makanya kalau orang terpanggil nggak akan misu-misu gitu puasanya, nggak akan banyak komplain. Jam berapa nih? Udah jam berapa nih? Nggak akan ngelihat jam gitu. Betul nggak? Berarti esensi dari puasa adalah bagaimana jiwa kita bertumbuh. Pertanyaannya, bertumbuh tuh enak atau enggak Mbak? Ya enak atuh. Bertumbuh kan? Iya. Dari kecil jadi dewasa semakin bertumbuh dewasa. dari kecil itunya pikir. Nggak ada pertumbuhan yang enak tuh nggak ada. Nggak ada. Semua pertumbuhan itu pasti penderitaan, udah pasti. Karena bertumbuh itu pasti berubah. Dan kita tuh paling nggak mau berubah gitu. Pengennya ABG aja gitu. Ya pengennya enak terus, pengennya bagus terus. Tapi pertumbuhan itu adalah berubah dari kita yang lama menjadi yang baru. Dan membaru itu nggak enak gitu. Sama sekali nggak enak. Jadi kudu kumaha. Nggak ada kudu kumaha dulu, tenang dulu. Iya. Tapi ngerti dulu si fundamental ini gitu. Supaya kita memahami puasa tuh bukan bukan hanya nggak makan, nggak minum gitu ya, bukan hanya sebatas itulah. bukan hanya sebatas itu puasa gitu. pikiran juga berarti juga termasuk puasa. Nanti kita ngomongin saum. Siap.
Karena saum itu kaitannya bukan sama fisik. Oh. Dan saum itu cuma ada satu ayat di Quran, cuma ada di surah 19:26. Itu ngomongin Maryam. Maryam pada saat itu berpuasa untuk bicara. Dia melakukan silent treatment. Kenapa? Dia mau menghening. Kenapa? Karena hanya keheninganlah yang membuka pintu kesadaran gitu. Jadi kalau kita puasa nggak hening, ya cuman ganti jam makan aja sih gitu. Itu intinya. Ya, nah, mundur lagi nih. Iya. Jadi berarti ayat ini mau ngomong, hai jiwa yang terpanggil, diwajibkan. Pertanyaan, kalau Tuhan atau Allah mewajibkan, kira-kira itu sesuatu yang enak atau enggak? Tergantung panggilan. Udah pasti nggak enak. Iya sih. Karena kalau enak nggak usah diwajibin, buat apa? Mbak, wajib belanja ya, nggak usah diwajibin juga belanja. Iya sih. Betul nggak? Iya benar. Berarti sesuatu yang diwajibkan, pasti kamu nggak suka ngerjainnya. Makanya diwajibkan. Contoh. Kita, Mbak aja ya, saya nanya secara subjektif nih ya. Lebih senang mana sih, makan diatur, minum diatur, atau terserah makan terserah maunya saya, minum enakan terserah sih. Enakan terserah. Iya. Bener nggak? Iya benar. Berarti mau masuk bulan Ramadan perlu pengaturan, menyenangkan nggak sebenarnya? Ya sebenarnya enggak. Ya, ini orang-orang tuh kan sok-sokan, alhamdulillah marhaban ya marhaban, pret banget lah pokoknya, sok-sokan aja mau happy-happy, padahal kan dia mau diatur gitu. Betul nggak? Bener. Iya. Gini, ending Ramadan mau masuk ke Syawal, mau masuk ke Lebaran, happy nggak? Happy kan? Berarti dia nggak betah puasanya. Iya, baru mau ngomong. Iya, bentar lagi sama gitu. Sama baca Quran ya. Iya, udah berapa juz nih. Iya. Balik lagi. Terus baca Qurannya kayak balapan F1 lagi gitu, cepet-cepetan Iya, gitu. bener. Terus cuman bunyi gitu misalnya. Nah ini kan serangkaian yang dilakukan diulang-ulang dalam Ramadan. Yang itulah kenapa Indonesia Ramadan udah berpuluh-puluh kali, tapi korupsi gitu-gitu aja gitu. Bener nggak? Bener. Tingkat IQ-nya gitu-gitu juga. Soal tadi. Tingkat kebahagiaannya gitu-gitu juga. Artinya apa? Konteks yang jangan-jangan yang disuruhnya urusan jiwa, tapi jiwanya nggak terkoneksi gitu. Akhirnya puasanya cuma mindahin jam makan, jam takhir siang ke malam. Di malamnya lebih banyak, lebih boros. Gitu ya. Dan akhirnya apa? Ya udah aja sih. Jadi bulan pesta kuliner yang berbalut kayak tirakat gitu. Pura-pura tirakat aja gitu. Tapi padahal dia nggak nyadar dia lagi pura-pura. Nggak nyadar lagi pura-pura. Ya lagi pesta kuliner aja sih sebenarnya gitu. Dan dilakukan diulang gitu. Tadi kan ngomongin itu tuh, korupsi ya. Dengan jiwa yang beriman dan aman. Gimana kita bisa mengamankan orang lain ya? Kalau kita sendiri aja nggak merasa aman kan? Betul. Berarti untuk para tokoh dan para pemimpin ya, wajib banget untuk memiliki merasa amannya itu ya. Betul. Baru dia bisa mengamankan. Ya, tapi yang jauh lebih penting bukan orang lain sih, kita sih. Iya sih, Masya Allah. Bukan siapapun di luar kita, itu nggak penting sih. Keren. Karena gimana pun perubahan bukan datang dari siapapun gitu. Tapi dari sini gitu. Karena kalau kita mikir harusnya. Kadang-kadang ketika kita tunjuk keluar, yang paling lupa ininya sih gitu. Karena poin utamanya ada di kita gitu. Senternya ada di sini. Wow. Itu sih poinnya. Keren banget. Tapi kan enggak. Ini belum selesai puasa nih. Gimana nih? Bener, harus lanjut. Ya tapi intinya gitu lah ya. Iya, enggak lanjutin lagi Kang, sebentar kan. Mumpung Ramadan soalnya. Ramadan. Oke, ulang ya. Oke. Hai jiwa-jiwa yang terpanggil. Berarti pahamilah bahwa ada sesuatu yang perlu tumbuh di dalam jiwamu. Berarti kamu perlu melakukan pertumbuhan jiwa. Betul nggak? Betul. Pertanyaan. Cara tumbuhnya jiwa gimana? Yang tadi saya bilang. Jiwa bisa bertumbuh ketika aku mau merubah sebuah kebiasaan. Dan hening tadi. Oh, udah pasti. Iya. Nah berarti pertanyaannya, kalau saya pengen menumbuhkan jiwa saya, harus membuat kebiasaan baru nggak? Iya dong. Berarti harus melepaskan kebiasaan lama nggak? Yes. Iya dong. Berarti pertanyaan berikutnya adalah, harus tahu nggak kebiasaan apa yang mau dirubah 30 hari ini? Iya. Ajarin Kang. Lah dicari dong. Oh, oke. Saya, kebiasaan jelek saya apa ya? Kebiasaan jelek saya apa ya? Sesaat orang tahu, oh oke. Ternyata, let's say, ternyata saya itu pelit. Sesaat dia tahu saya itu pelit, itu orang lagi dapat hilal namanya.
Oh gitu. Iya. Bukan orang lain yang nyadarin kamu tuh pelit gitu, bukan ya? Orang lain itu kan feedbacknya aja. Iya. Makanya kenapa di Al-Baqarah 185, kalau kamu melihat bulan itu, kalau kamu melihat hilal, lakukanlah puasa. Artinya apa? Kalau kamu udah tahu apa yang kamu penting untuk rubah dalam kebiasaan, start besok kamu lakukan. Ulang 30 hari gitu. Maka dalam 30 hari pengulangan, artinya apa? Setiap orang berRamadan dengan waktu yang sama, tapi goalsnya beda-beda. Karena buat saya mau menghilangkan pelit, orang lain ada yang mau menghilangkan julid, orang lain ada yang mau menghilangkan gibah misalnya. Masing-masing punya hilalnya sendiri-sendiri sebetulnya. Itu otomatis pasti akan ada jawaban di dalam diri tuh ya? Pasti, bagi orang-orang yang beriman. Balik lagi. Makanya kalau saya mau tahu hilal, harus tenang dulu. Makanya, hai orang jiwanya tenang. Coba kamu kontemplasi dong. Iya. Kira-kira kebiasaan kamu yang jelek apa sih? Kira-kira apa sih yang perlu kamu rubah? Iya. Dalam konteks untuk kamu merubah value hidup adalah kebiasaan gitu. Oke. Betul nggak? Betul. Sehingga kalau saya mau merubah kebiasaan, perlu waktu nggak, Mbak? Perlu lah. Iya. Korelasinya sama surat Maryam itu gimana tuh? Sehingga ketika aku menghening, aku bisa tahu apa yang harus aku rubah. Makanya nanti ada sahur. Sahur kan bukan urusan makan minum. Jadi? Sahur itu urusannya kontemplasi. Di surat 3, 17 ayat Al-Quran. Ketika sahur, itu adalah konteks di mana kita banyak memohon ampun. Iya. Pantesan kan ada suratnya kayak gitu ya? Betul. Berarti kan bukan urusan makan minum dong. Tapi kita dibangunin pagi, merubah kebiasaan. Makan diatur, merubah kebiasaan. Tidur lebih berkurang, merubah kebiasaan. Rokaatnya lebih banyak, merubah kebiasaan. Itu kan kita lagi breaking old habits sih sebetulnya. Oke. Dengan harapan habit-habit selamanya hilang, kita kembali kepada si kesejatian fitrah. Jadi gitu. sehingga Ramadan to Ramadan stay seperti itu sebenarnya. Jadi artinya bulan Ramadan itu 1 bulan, tapi meramadankan diri itu seumur hidup. Iya, baru mau ngomong itu. 1 bulannya latihan, perangnya 11 bulan. Jadi the real Ramadan tuh 1 Syawal sebetulnya. Wow. Betul nggak? Jangan sampai waktu latihan menang mulu, waktu perang kalah mulu gitu. Wow. Selama Ramadan dermawan gitu ya, 1 Syawal pelit lagi. Sok Mbak, di bulan Ramadan cari semua anak-anak panti asuhan, sold out tuh diundang bukber tuh nggak susah lah nyari gitu. Tapi 1 Syawal mereka jobless lagi gitu. Betul nggak? Iya, ya tapi nggak apa-apa juga sih. Ya, at least sebulan ini gitu bagus, nggak apa-apa, bagus-bagus aja sih. Cuman kalau mindsetnya itu hanya partikular, hanya 30 hari dan selesai di situ dan tidak ada yang namanya keberlanjutan, tidak ada keistiqomahan, tidak ada power. Syawal itu kan artinya meningkat. Makanya abis Ramadan, Syawal, Zulqa'dah dapat kaidah baru Zulhijjah. Baru hujah gitu, baru dapat haji gitu. Wow. Oh ini panjang nih ceritanya nih. Iya, kayaknya kita bakal sering ketemu, bener nih ya Allah semesta yang maha baik. Terima kasih ya Allah. Oke. Tapi dapat ya? Dapat banget Kang, thank you so much. Kira-kira gitu aja. Benar. Oke. Jadi kan dulu bukan dulu sih beberapa ya aku sering lah ngikutin Kang Abu emang ya. Sebelum mencapai ya yang aku lihat memang sudah berkesadaran. Mungkin bagi Mas Broku ini enggak gitu ya, misalnya biasa-biasa aja gitu. Aku pernah tuh ngelihat Kang Abu ngomong mempelajari Al-Quran ayat bil ayat ya gitu. Nah, ketika mempelajari ayat bil ayat butuh berapa lama untuk memahami, dan ayat atau surat apa yang paling menginspirasi Kang Abu? Ya, jadi gini Mbak. Kalau kita namanya belajar itu yang tadi saya bilang, long life education gitu. Hidup ini adalah serangkaian belajar yang nggak pernah selesai. Jadi kalau sekarang pertanyaannya, saya masih belajar juga sekarang gitu. Terus belajar tuh nggak pernah berhenti gitu. Itu sih poinnya. Ya, maksudnya nggak usah wise juga gitu, Kang. Maksudnya gitu. Menurut gue itu wise ya. Tapi menurut Kang Abu sendiri, pada saat ayat bil ayat itu apa, dorongan apa gitu? Kok pengen ayat bil ayat gitu? Oh iya, ya beda kan pertanyaannya kan tadi dorongan. Ini kan poin-poin pengertian kan. Apa yang paling menginspirasi? Ya oke, dorongannya adalah saya nggak pengen baca Quran tapi saya nggak ngerti isinya.